3, 2, 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siap. Semangat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa syari amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita belajar mata pelajaran apa? DAPS. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, berdoa mulai kita bacakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, doa kegiatan hari ini ya dengan artinya, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikan aku karunia untuk dapat memahaminya. Mudah-mudahan hari ini kita belajar ya ilmunya bermanfaat untuk diri kita. Amin. Baik, selanjutnya kita cek kehadiran dulu ya hari ini. Banyak yang tidak masuk 10 PS 1. PS1. Agung ada? Hadir. Alia? Hadir. Amanda? Hadir. Asri? Piket PS ya? Oke. Bilkis? Hadir. Devin? Hadir. Devin. Dinda Aprilia? Hadir. Fardan? Sehat Fardan? Alhamdulillah. Farhan? Sakit. Farhan sakit. Fatimah? Hadir. Ya, Fatimah sehat ya. Fitria? Hadir. Hanafi? Gak ada keterangan ya. Kemana ya? Ada yang ini gak? Apa yang chattingan atau yang story-nya udah lama menghilang ya? Jian hadir. Jian hadir. Munia baik. Keisha di belakang duduknya. Kela baik. Lana ya hadir. Lana di depan. Larasati hadir. Lovelin sakit ya? Di UKS ya? Sakit, enak badan. Luri hadir. Luri di sini ya, Luri. Muhammad Zafal baik. Muhammad Karel hadir. Nadaulia hadir. Naila hadir. Nurunisa hadir. Reva hadir. Revani sakit. Rizka hadir. Risma hadir. Ripaldi hadir. Kemudian Rizky hadir. Rohila hadir. Septian paling depan. Baik. Wildan hadir. Gak berubah dengan duduknya, gak di depan. Wildan? Iya, Ulan hadir. Baik, kita doakan ya teman-teman kita yang hari ini sakit ya. Farhan, Revani, Lovelin ya. Untuk kita doakan mudah-mudahan segera sehat dan segera belajar ya. Baik. Selanjutnya, nah, kesiapan belajar. Bunia mau cek dulu nih. Ya. Ya, cek dulu. Pakaian yang digunakan hari ini menggunakan baju batik. Ya, baju batik dengan dirapihkan bajunya ya.
Yang laki-laki bajunya dirapikan. Apa kan? Bajunya rapikan, Nak. Aku. Iya udah ya. Nurunisa? Oh iya udah. Ya. Kemudian gerakan pungut sampah ya. Bumia minta tolong jika di kolong meja, di samping meja ya, kanan kiri, silakan buang dulu sampahnya. Ayo, buang dulu sampahnya ke tempat sampah. Iya, buang dulu ke tempat sampah. Iya. Ya, sudah GPS gerakan pungut sampahnya. Ya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, niat kita untuk beriman ya. Nah, buang sampah pada tempatnya, jangan di kolong meja. Baik, kita lanjutkan. Nah, review materi pembelajaran yang kemarin. Minggu lalu kita terakhir bertemu itu hari Senin. Ya, kita belajar mengenai apa? Kode etik pekerjaan sosial. Coba ada yang mau review ke sebelumnya? Minggu lalu kita belajar mengenai kode etik pekerja sosial. Kode etik pekerja sosial, ya, kode etik pekerja sosial salah satunya adalah menjaga kerahasiaan. Ya, bagaimana hubungan sejawat sebagai seorang pekerja sosial dengan teman rekan bekerja ya, dengan klien kita. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Ya, ingat kan minggu lalu kita belajar apa, Farda? Kode etik pekerja sosial. Baik. Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari elemen baru ya, elemen atau capaian pembelajaran minggu ini. Proses bisnis layanan pekerjaan sosial. Tujuan pembelajaran setelah guru menjelaskan diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan peluang usaha dan peluang kerja di bidang layanan sosial ya, karena kita kompetensi keahliannya adalah pekerjaan sosial. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi yang harus dimiliki seorang pekerja sosial. Dan yang terakhir, memahami langkah dan peran dalam bidang layanan pekerjaan sosial. Nah, hari ini teknik penilaian yang Ibu Mia berikan kepada anak-anak itu ya, Bu Mia akan menilai sikap selama anak-anak melakukan diskusi kelompok. Kemudian ada tes tertulis ya. Hari ini kita akan ada tes tertulis setelah selesai pembelajaran. Kemudian selanjutnya, nah kita siap belajar. Nah, cek kefokusan. Hari Senin Bu Mia sudah cek kefokusan ya. Masih ingat kan ya tepuknya? Kalau Bu Mia bilang tepuk pagi 1 kali. Kalau siang 2, kalau malam ya. Jika ada yang kurang fokus, kita minta untuk nyanyi di depan ya. Arah ya? Iya dong ya. Kita nanti nyanyi di depan. Baik. Pagi, siang, pagi, siang, pagi, pagi, siang, malam. Biasa ya. Teman-teman anak-anak 10 PS1 kompak ya untuk belajar hari ini. Kita sudah fokus ya. Kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Nah, pertanyaan dari Bu Mia ada 2 ya anak-anak. Yang pertama, apa saja peluang usaha dan peluang kerja di bidang pekerjaan sosial? Ada yang berani untuk menjawab pertanyaan Bu Mia? Ayo, boleh anak-anak. Apa? Boleh Septian. Perbedaan. Kalau peluang usaha kita yang berbisnis, kita yang
Ya, betul. Kalau peluang kerja, kalau Peluang kerja itu peluang kerja mah bisa memberikan peluang sosial. kalau kita bekerja di lembaga sosial. Tepuk tangan untuk saya. Sekarang menjawab pertanyaan yang kedua. Apa perbedaan peluang usaha dan peluang kerja? Ya, dalam bidang pekerjaan sosial. Kalau tadi kata Septian, peluang usaha mah kita bisnis punya, ya. Kalau peluang kerja kita bekerja di bidang pekerjaan sosial. Pertanyaan dunia yang pertama, ada yang berani menjawab? Boleh? Boleh? Luri? Ya, Luri. Silakan Luri. Kalau peluang usahanya pendidikan anak, daycare, peluang kerjanya sebagai pesos anak, caregiver, perawatan dan guru. Ya. Nah, tadi adalah profesi pekerjaan yang bisa di bidang pekerjaan sosial. Tadi ada caregiver, ya. Kemudian jadi apa lagi? Perawat anak. Jadi pengajar, ya. Jadi guru, ya. Nah, baik. Terima kasih. Ada tepuk yang kemarin kan tepuk keren, sekarang tepuk salut. Ingat ya, tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Nanti kita dapat garis salut ya. Garis salut ya. Baik. Perhatikan video berikut ini. Sebagai profesi, seorang pekerja sosial dituntut memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau etika praktik pekerjaan sosial. Perkenalkan, ini teman-teman saya, Rizky dan Riza. Rizky adalah seorang relawan sosial yang mendirikan sebuah lembaga untuk membantu orang dengan gangguan jiwa secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan Rizal adalah seorang tenaga kesejahteraan sosial yang bertugas di kecamatan. Berbeda dengan saya yang merupakan lulusan D4 pekerjaan sosial, Rizky adalah lulusan SMA dan Rizal adalah lulusan S1 pendidikan, tetapi dia telah mengikuti pelatihan mengenai pekerjaan sosial dan perlindungan anak. Menjadi seorang TKS di kecamatan, Rizal selalu menerima upah rutin setiap bulannya. Sebagai pekerja sosial, saya dibekali berbagai metode penanganan dalam menolong individu, keluarga, kelompok, maupun komunitas. Saya dibekali metode casework untuk menangani individu dan keluarga. Saya juga dibekali metode group work untuk menangani masalah individu melalui kelompok. Saya mendapatkan bekal metode community work untuk menangani organisasi, masyarakat, maupun kebijakan. Sebagai pekerja sosial, saya dapat memberikan pelayanan untuk tujuan sosialisasi dan pengembangan, penyembuhan, pemberian bantuan rehabilitasi untuk perlindungan sosial, pelayanan untuk membantu orang menjangkau dan menggunakan pelayanan yang sudah ada, pemberi informasi, dan nasihat. Fokus utama saya sebagai seorang pekerja sosial adalah keberfungsian sosial. Keberfungsian diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, mengatasi masalah-masalahnya, dan dapat menjalankan peranan-peranannya sesuai dengan status sosial di masyarakat. Kebutuhan, masalah, dan peran yang merupakan unsur dalam keberfungsian sosial saling berkaitan. Dari ketiga unsur tersebut, peran yang tidak terlaksana dengan baik mendasari tidak terpenuhinya kebutuhan dan munculnya permasalahan. Kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, mengatasi masalahnya, dan menjalankan peranannya disebut dengan disfungsi sosial. Sudah menjadi tugas saya sebagai pekerja sosial untuk mengembalikan ataupun meningkatkan keberfungsian sosial seseorang dengan cara meningkatkan kemampuan mereka, menghubungkan dengan layanan yang tersedia, hingga meningkatkan kinerja lembaga pelayanan, ataupun merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang berpihak kepada klien. Sebelum melanjutkan ke sesi selanjutnya,
Mohon jawab pertanyaan-pertanyaan berikut untuk mengetahui pemahaman Anda mengenai mesin. Ya, baik. Di antara anak-anak sekalian, ya tadi kita sudah menyaksikan video. Ada yang mau berpendapat video tersebut itu menceritakan tentang apa? Tentang boleh? Iya, fungsi utama sebagai seorang pekerja sosial. Fungsinya apa? Membantu untuk memulihkan keberfungsian sosial seseorang dan membantu untuk merujukan sesuai dengan pelayanan, sesuai dengan kebutuhan dari kliennya. Ya. Ada yang punya pendapat lain? Bila? Cukup? Ya. Nah, video ini menjelaskan betul kata Naila, ya, ruang lingkup pekerjaan sosial, yaitu membantu mengembalikan keberfungsian sosial seseorang. Ya. Nah, pembelajaran kali ini Mulia akan menjelaskan. Nah, ini peta konsepnya. Pertama yaitu peluang usaha, pelayanan sosial, organisasi pelayanan kemanusiaan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lembaga pemerintahan, yang kedua lembaga non pemerintah, yang ketiga adalah lembaga swasta. Nah, barulah ke klien. Klien itu dibagi apa saja? Klien aktual dan potensial. Kalau yang aktual itu ya, dia menyadari bahwa dirinya butuh pertolongan. Ya. Kalau yang potensial dia tidak menyadari. Baik. Berarti masih ingat ya materi pembelajaran yang minggu sebelumnya? Nah, ini ya. Kerangka dasar pekerjaan sosial. Nah, pekerja sosial itu harus memiliki 3 ini. Yang pertama adalah body of knowledge. Nah, knowledge itu apa? Pengetahuan. Good. Pengetahuan tentang siapa? Tentang kliennya. Kemudian tentang lingkungan sosial dan profesi pekerjaan sosial yang profesional. Yang kedua, body of value. Value, nilai, ya. Nilai apa? Nilai masyarakat, kode etik, tujuan lembaga tempat Peksos bekerja. Dan body of skill. Skill itu adalah keterampilan. Nah, keterampilannya apa saja? Keterampilan yang memberikan pertolongan pada klien. Berarti harus punya sikap, ya, punya empati yang tinggi, ya, punya simpati, ya. Kemudian melakukan kontak awal dengan klien, berkomunikasi, melakukan observasi, ya. Nah, ini adalah satu keterampilan seorang pekerja sosial. Observer, pengamat yang baik, pendengar yang baik. Nah, ini dasar dari seorang pekerja sosial. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Peluang usaha. Nah, ada yang bisa bacakan? Tadi coba Jihan, Mumia minta tolong Jihan. Peluang usaha. Bacakan sekelas. Peluang usaha terdiri dari 2 kata. Peluang usaha. Peluang artinya kesempatan usaha, berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai data atau sumber daya yang dimiliki. Secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu
kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Ya, tadi ya, terima kasih Jan, tepuk salut buat Jan. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Ya, baik. Ya, peluang usaha. Dari artinya ada peluang, ada usaha. Peluang itu kesempatan, ya. Usaha adalah upaya untuk mencapai tujuan. Nah, kan kalau SMK itu 3, ya. BMW, bekerja, melanjutkan, berwirausaha. Tinggal bagaimana anak-anak memilih mau yang mana, mau bekerja, mau melanjutkan, atau mau buka usaha. Nah, usaha di bidang pekerjaan sosial ini menarik, ya. Nah, untuk membuat suatu peluang usaha itu siapapun boleh bermimpi punya karyawan yang banyak, berwirausaha, ya. Nah, peluang itu ada analisisnya, namanya analisis SWOT, ya. SWOT, S-nya adalah yang kedua O-nya W-nya weakness, ya, atau kelemahan. Yang pertama kekuatan, yang kedua kelemahan, yang ketiga opportunities, ya, peluang, ya, peluang. Kemudian T-nya ancaman, ya. Ketika kita punya niat untuk berusaha, membuka peluang usaha, ini rangka pembuatan, ya. Buat SWOT-nya dulu, ya. Kita nanti akan sama-sama belajar, ya. Selanjutnya, ya, manusia terdiri dari aspek biologis. Nah, bahwa manusia itu terdapat 3 aspek yang bisa kita observasi, ya. Aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Tujuan dari praktek pekerjaan sosial ialah membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pekerja sosial menitik beratkan pada interaksi masyarakat dan berbagai sistem yang ada di lingkungan sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia memang tidak dapat melepaskan diri dari sistem yang ada di lingkungannya, ya. Dan kamu tentu memahami bahwa setiap masyarakat berada di kondisi kekurangan. Oleh karena itu mereka membutuhkan pertolongan dan dapat mengakses berbagai sumber yang dapat membantu mereka. Nah, untuk memahami kebutuhannya, maka, ya, sinergis dengan pengertian pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial adalah untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial, untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat. Nah, pekerja sosial dapat membantu masyarakat untuk mengakses sistem sumber. Nah, sistem sumber inilah yang perlu kita sebagai pekerja sosial pahami, mana sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam diri seorang klien, ya. Nah, sistem sumber itu dibagi menjadi 3 menurut Alan Pincus dan Minahan. Alan Pincus dan Minahan adalah teoritis seorang pekerjaan sosial. Nah, apa saja 3 ini? Nah, sistem sumber itu dibagi menjadi 3. Yang pertama informal, formal, dan kemasyarakatan, ya. Nah, informal ini, ya, siapa informal itu? Ya, orang-orang yang terdekat seperti keluarga, teman rekan kerja, ya, bisa saja tetangga. Kemudian formal. Nah, formal ini organisasi formal yang memberikan bantuan kepada anggotanya yang telah terdaftar karena memenuhi persyaratan tertentu. Contohnya adalah serikat buruh atau organisasi orang tua dengan penyandang anak penyandang disabilitas. Kemasyarakatan. Nah, kalau kemasyarakatan, sistem usaha kemasyarakatan memberikan bantuan kepada masyarakat umum. Contohnya dari sistem sumber kemasyarakatan adalah rumah sakit, kemudian lembaga adopsi, lembaga vokasi, panti asuhan, ya. Kemudian lembaga rehabilitasi pun masuk ke
sistem sumber kemasyarakatan. Nah, berikut ini contohnya ya. Nah, ini adalah contoh di dalam pembuatan laporan, ya, laporan praktek kerja lapangan, laporan nanti ketika uji kompetensi. Nah, sistem sumber ini ada yang harus diuraikan oleh anak-anak sekalian. Nah, sistem sumber ini dapat memberikan, nah ini informal itu sistem sumber yang dapat memberikan dukungan emosional dan kasih sayang serta nasihat dari orang-orang terdekat, ya, seperti keluarga, teman, ya. Kemudian yang formal, jika sudah menjadi anggota sistem sumber formal, anggota dapat mengakses bantuan yang disediakan. Sebagai contoh, jika seorang sudah tercatat sebagai anggota komunitas, contohnya ya, anggota komunitas orang tua dengan yang memiliki anak penyandang disabilitas, biasanya ada komunitasnya. Kalau di Bandung tuh ada komunitas cerebral palsy. Jadi orang tua yang mempunyai anak cerebral palsy, ya, mereka punya komunitasnya setiap hari rutin. Nah, rutin kegiatannya sebagai anggota biasanya ada fisioterapi gratis, ya, mendatangkan dokter, kemudian ada perawat juga. Nah, kemasyarakat, sistem sumber kemasyarakat ditunjuk untuk kepentingan masyarakat luas. Pelayanan sosial yang diberikan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Nah, di dalam sistem sumber formal dan sistem sumber kemasyarakatan, anak-anak akan menemukan berbagai macam profesi yang bekerja dan memberikan pelayanan sosial, ya. Maka betul tadi di awal, ya, bahwa kompetensi keahlian pekerjaan sosial itu bidang layanannya, ya, banyak. Kemudian peluang usaha, peluang kerjanya pun banyak, tergantung pada anak-anak mau memilihnya yang mana. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Boleh, Reva? Dari yang sudah disampaikan, mengapa seorang pekerja sosial perlu mengetahui sistem sumber? Enggak, baik. Ulang lagi ya. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya dari Reva, mengapa seorang pekerja sosial perlu memahami tentang sistem sumber? Ada yang mau coba untuk menjawab pertanyaan dari Reva? Iya, boleh. Alia. Menurut pendapat saya, seorang pekerja sosial perlu mengetahui sistem sumber karena dengan pemahaman tentang sistem sumber seorang pekerja sosial dapat lebih efektif dalam bekerja dengan individu, keluarga, dan kelompok sambil memastikan bahwa kebutuhan sesuai dengan permasalahan klien. Iya, betul. Terima kasih jawabannya. Betul jawabannya. Ya, bahwa sistem sumber merupakan suatu peluang untuk memahami kondisi dari klien. Kita dapat merujukan sesuai dengan kebutuhan dari klien kita. Ya, agar lebih efektif, ya kita perlu memahami sistem sumber. Sistem sumber itu dibagi menjadi berapa, Ulan? 3. Apa saja, Ulan? Informal, formal, kemasyarakatan, ya. Terima kasih, Bulan, ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, peluang kerja. Nah, sekarang tadi peluang usaha, sekarang peluang kerja. Peluang kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh pencari kerja. Dapat diartikan sebagai peminatan tenaga kerja. Ada beberapa pekerjaan yang langsung dengan individu, kelompok, ataupun organisasi pelayanan sosial. Nah, Bumia mau cerita dulu nih. 2 minggu yang lalu saya cerita ya bahwa dibutuhkan seorang pramu disabilitas di lembaga Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Cibabat Cimahi. Ya, yang dibutuhkan adalah seorang pramu laki-laki
Nah, ini adalah peluang kerja. Nah, kami ya dari sekolah selektif karena kemitraan di lembaga tersebut dengan sekolah baik. Nah, akhirnya saya menemui kepala balai yang diminta kriterianya adalah yang pertama, inisiatif, mampu ya dengan kompetensi yang ada. Dilihat kliennya kondisinya seperti apa. Kondisi klien ini penyandang autis, kemudian dia tinggalnya di pedesaan, jauh sekali dengan perkotaan. Kemudian tidak memiliki orang tuanya sudah meninggal, dia rawat oleh kakaknya. Dia kecanduan handphone, jadi nggak bisa sama sekali lepas dari handphone, ya. Jadi terus saja. Usianya 14 tahun, tapi belum bisa mandi, belum bisa activity dari living ya. Activity dari living itu membersihkan diri untuk kehidupan sehari-hari dia belum bisa, ya. Nah, Bumia informasikan ke kakak kelas kalian, ada yang berminat untuk bekerja di sini. Nah, akhirnya kemarin bertemu. Sudah kontrak ya, terus Bumia tanya gimana kerjanya. Alhamdulillah Bu, aman. Bu kapan kesini? Gitu ya, liatin aku lagi mandiin, kliennya namanya Aldi. Ngeliatin si Aldi nih, Aldi lagi makan Bumia. Jadi gimana seorang pramudisabilitas ya dengan penuh rasa empati ya, dengan simpati yang tinggi, kemudian dianya mampu. Saya ajarin dia buat makan. Ada videonya ya. Ayo makan dulu. Ini piringnya, ini sendoknya, ini sendok. Dia nggak tahu sendok bentuknya gimana, piring bentuknya gimana. Ya, saya Bismillah ya Bu. Mudah-mudahan sehat ya, semangat, pokoknya sukses. Ya Bu, bantuin bikin jurnal. Siap. Ya. Nah, itu satu peluang kerja. Nah, jadi untuk peluang kerja di bidang pekerjaan sosial itu banyak, tergantung dari anak-anak mau milih seperti apa. Ya. Nah, pekerja sosial dapat bekerja di mana? Tadi di lembaga sosial, dapat juga di rumah sakit. Ya, banyak lulusan pekerja sosial bekerja di rumah sakit, lulusan SMK, ya. 3-5 tahun sebelumnya bekerja di rumah sakit meninggal, ya. Jadi asisten pekerja sosial klinis, medis ya. Nah, kemudian untuk organisasi pemerintahan pun banyak, ya. Banyak testimoni dari lulusan SMK 15 kompetensi kalian pekerja sosial. Kemudian ini saudaranya Devin kalau nggak salah ya. Dini kan Teh Dini ya, lagi melanjutkan kuliah S2 di Thailand, jurusan pekerjaan sosial juga. Jadi mantap ya, kalian tidak salah pilih untuk sekolah di SMK 15 jurusan pekerjaan sosial. Berbagai jenis sistem sumber memperlihatkan luasnya bidang pekerjaan sosial ya. Namun dalam pekerjaan sosial kamu dapat memilih untuk bekerja di bidang pekerjaan yang mana, yang primer atau yang sekunder. Nah, ini ya, bidang usaha pekerjaan sosial. Yang pertama, caregiver ya. Caregiver atau perawat lanjut usia. Ini sedang sangat dibutuhkan di kita juga banyak ya. Salarinya juga cukup kalau kata saya ya. Salarinya antara 5 sampai dengan 6 ya, bukan ratus ya, tapi juta. Kemudian di luar negeri kita sudah bekerja sama dengan Jepang. Sudah 3 angkatan yang berangkat ke Jepang termasuk tahun ini ya. Kemudian bulan depan mau ada seleksi tahap 2 untuk beasiswa ke Jepang. Yang kedua, influencer, content creator. Nah, ya, yang kemarin sempat gak masuk ke multimedia atau ke DKV, kalian bisa
jadi influencer di bidang layanan sosial. Yang ketiga hipnoterapi. Nah, tarik nafas, ya turunkan, hitungan ketiga, tidur. Ada yang udah belajar belum? Oh belum ya, kan kelas 10 ya nanti belajar. Dan yang terakhir adalah motivator. Ya, baik sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita diskusi. Oh nggak ada, baik. Dapat dipahami anak-anak? Dapat. Kita lanjutkan ya ke next selanjutnya. Ya, nah perhatikan. Nah, bagi deskripsinya, identifikasi organisasi pelayanan kemanusiaan sesuai dengan tujuan dan mengajarkan tentang pemahaman peluang usaha dan analisis satu saja peluang usaha di bidang pelayanan sosial. Ya, kemudian kita ber-35 dibagi menjadi 5 kelompok, ya, berarti satu kelompok terdiri dari 7 ya. Baik, Bu Mia bagi kelompoknya saja ya. Ya, boleh. Gak apa-apa, ikhlas ya. Terima kasih ya. Nah, di pembagian kelompok ini, kelompok yang paling aktif kemudian saling bertanya, saling memberikan informasi. Bumi ada reward ya, 2 reward. Yang satu untuk kelompok teraktif, yang kedua kelompok yang terbanyak bertanya. Ya, siap. Kelompok pertama, Naila, Rizka, Nisa, Kare, Rifali, Laras, Revali. Ya, silakan kelompok 1. Zafal, Jian, Dinda, Fitri, Keila, Fardan, Nada. 3 Wildan, Reva, Farhan, Bilkis, Wulan, Risma, Fatimah. Yang keempat, Nuri, Keisha, Septian, Rizky, Lana, Rohila, Pelin. Kemudian yang terakhir Amanda, Alia, Agung, Asri, Adiasa, Devin, dan Hanafi. Silakan anak-anak langsung bertemu dengan kelompoknya. Ayo, Bu Mia sudah menyiapkan LKPD untuk Naila. Pindah dulu. Oh iya. Kelompok 2, Zafal, mana Zafal? Zafal dan teman-teman. Zafal, ya, dia. Kemudian kelompok 5. Ada Amanda, Alia. Amanda. Siapa lupa lagi? Amanda, Alia.
Ya. Gitu. Nah, Unia sudah siapkan udah bagi AKPD ya. Yang pertama ya, cari informasi tentang organisasi pemerintahan dan non pemerintahan yang menangani penyandang disabilitas. Itu yang pertama. Kemudian untuk penyandang disabilitas, penyalahgunaan nazar, lanjut usia dan anak. Pelayanan apa saja yang disediakan oleh organisasi tersebut dan siapa yang menjadi kliennya, ya. Kemudian di dalam pelayanan sosial yang disediakan organisasi tersebut itu apa? Dan yang kedua, buatlah analisis peluang usaha. Diskusikan peluang usahanya apa. Kemudian buat analisis SWOT-nya. SWOT-nya yang pertama adalah kekuatan, kelemahan, ya. Kemudian kekuatan, kelemahan, ya. Kelemahan, peluang, dan ancaman. Ya, silakan didiskusikan. Ayo, Fatima, Wildan, Risma, Bilkis. Pak Fardan, ayo diskusi. Pelayanan yang sama.
perbuatan tenaga profesional. Jenis usaha healthcare untuk lanjut usia. 1. Tenaga profesional memiliki tim perawat dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berpengalaman dalam merawat lanjut usia. 2. Program pelatihan menyediakan program pelatihan berstaf untuk meningkatkan keterampilan dalam merawat lanjut usia. Kelemahan keterbatasan uang. Jika fasilitas fisik terbatas, ini dapat menjadi hambatan dalam memberikan perawatan lanjut usia yang optimal. Kesulitan dalam mobilitas. Kesulitan dalam memberikan perawatan di tempat itu ada keterbatasan mobilitas pada pasien lanjut usia. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada peluang yang peningkatan permintaan, yaitu dengan populasi lanjut usia yang terus meningkat, ada peluang untuk pertumbuhan dalam permintaan terhadap layanan perawatan di rumah, serta ada inovasi teknologi nih menerapkan teknologi inovatif seperti telemedicine untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perawatan. Dan yang terakhir yaitu ada ancaman, yaitu perubahan kebijakan kesehatan, yaitu perubahan dalam kebijakan kesehatan atau pemangkasan anggaran dapat berdampak negatif pada layanan perawatan lanjut usia. Dan yang terakhir adalah risiko keamanannya data. Jika terjadi pelanggaran keamanan data, ini dapat merusak reputasi dan kepercayaan pelanggan. Analisis SWOT ini dapat membantu organisasi healthcare untuk lanjut usia untuk memahami posisinya dalam pasar dan mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat diambil untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangannya. Penting untuk secara berkala memperbarui analisis ini karena kondisi internal dan eksternal dapat berubah sedikit. Oke, terima kasih Rizka dan Lala sudah membacakan SWOT analisis. Selanjutnya, kita bakal baca dulu perintahnya ya. Carilah informasi tentang organisasi non-pemerintah yang menangani lanjut usia. Apa saja sih pelayanan yang disediakan oleh organisasi tersebut? Lalu siapakah yang menjadi klien di dalam pelayanan sosial yang disediakan dalam organisasi tersebut? Nah, ada 4 yang akan kita bahas ini. Yang pertama itu organisasinya, yang kedua itu pelayanannya, yang ketiga itu klien di dalam pelayanan tersebut, yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk yang pertama akan dijelaskan atau dibacakan oleh Karel. Organisasi pemerintah, sekolah lansia merupakan inisiasi dari Indonesia Amal Lansia atau IASL. Organisasi ini merupakan organisasi formal dengan mempelajari 12 materi kurikulum kegiatan materi kurikulum kegiatan yang dilaksanakan 1 bulan sekali. IRL Indonesia Ramah Lansia, ada sekolah lanjut usia. Ya, selanjutnya pelayanannya akan dijelaskan oleh Rifaldi. Pelayanan mengajarkan kesehatan dari segi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, melakukan pemberdayaan secara ekonomi untuk kemandirian lanjut usia, membantu meningkatkan kedekatan lansia dengan dunia spiritual sehingga semua Ya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, klien dalam pelayanannya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kalian pasti penasaran kan siapa sih kliennya? Kliennya itu adalah lansia aktif. Emang ada lansia aktif? Ada dong, kalian nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Mari, aku kasih tahu ya. Lansia aktif adalah lansia yang masih bisa tetap berkontribusi bagi masyarakat sekitar, dan mereka masih bisa melakukan kegiatan seperti masyarakat pada umumnya, meski harus mendapat pendampingan. Contohnya, mereka masih bisa mandi sendiri, bangun dan tempat tidur tanpa dibantu, masih bisa menjalani aktivitas lainnya. Jadi lansia aktif itu kayak lansia yang masih badannya itu masih bugar, masih sehat, tapi mereka itu tetap harus butuh pendampingan. Nah, kita kan tadi udah membahas 3 materi. Masih ada kesimpulan dong. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Risa. Jadi kesimpulannya, IRL adalah organisasi non-pemerintah karena biaya yang dikeluarkan ditanggung mandiri. Kegiatan ini hanya dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan sekali. Mereka melakukan pelayanan yang melatih produktivitas para lansia. Sasaran pelayanannya adalah lansia aktif, yaitu lansia yang melakukan aktivitas sendiri tanpa bantuan dari orang lain meski harus dengan pendampingan. Terima kasih.
ada dari kelompok 5 mau bertanya, kebutuhan apa sih yang paling mendasar bagi lansia? Oke, terima kasih pertanyaannya. Izinkan kami berdiskusi dulu ya, Reza. Nggak boleh. Sebentar, Parah banget. Terima langsung aja. Iya, keluar dari awal. sekelompok langsung. Ya, terima kasih ya Reza atas pertanyaannya. Pertanyaan Reza akan dijawab oleh Reza. Jadi kan pertanyaannya tadi kebutuhan dasar apa nih? Jadi jawab ya. Kebutuhan lanjut usia yang paling mendasar itu adalah perawatan kesehatan karena lansia mengalami banyak penurunan fisik maupun psikisnya. Apakah sudah cukup Pak Reza? Sudah. Ya, Ibu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan karena kami juga manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok dua. Kelompok dua. Kelompok dua. Tadi yang pertama kelompok pertama lanjut usia. Yang sekarang apa ya? Disabilitas. Oh, namanya itu. Ya, kalau tidak, itu mau egois. Ya, baik, perhatikan anak-anak. Jangan kali itu mau nonton. Ya, bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nada. Saya Rizka, nama saya Dinda. Pertama-tama kami akan membahas tentang materi. Pertama-tama akan dibacakan oleh Dinda. Yang pertama, stretch. Stretch adalah kekuatan. Kalian profesional. Sebentar ya. Jenis usahanya apa? Jenis usahanya? Oh, bukan. Oh, berikut adalah contoh analisis food kerja pendampingan korban naga, narkotika, alkohol, dan zat aditif lainnya. Yang pertama, strategis atau kekuatan. Kalian profesional. Ya, dilanjutkan. Jasa pendampingan untuk korban naga. Yang pertama, straight. Straight atau betul. Straight atau kekuatan. Keahlian profesional. Ketersediaan safe dan yang terlatih dan pengalaman dalam menangani korban naga. Yang kedua ada pengembangan aplikasi yang komprehensif. Kolaborasi dengan lembaga kesehatan mental dan pusat disabilitas untuk memberikan kesehatan. Yang ketiga ada jaringan kerja sosial, seksi dan jaringan sosial dan lembaga yang mendukung di korban naga ke masyarakat. Yang kedua, program rehabilitasi yang komprehensif. Kolaborasi dengan lembaga kesehatan mental dan pusat rehabilitasi untuk memberikan pendekatan holistik.
jaringan kerja sosial, koneksi dengan jaringan sosial dan lembaga yang mendukung reintegrasi korban nazar ke masyarakat. Kedua, ada keterbatasan sumber daya keuangan. Keterbatasan dana untuk menyediakan layanan gratis atau dengan biaya terjangkau bagi korban nazar. Tantangan dalam mempertahankan dan melatih staf berkualitas tinggi. Yang kedua, stigma masyarakat. Stigma sosial terhadap korban nazar dapat menjadi hambatan dalam menumbuhkan dukungan masyarakat. Yang kesulitan dalam memotivasi korban nazar untuk mencari bantuan karena takut dicap sebagai pengguna narkoba. Yang ketiga, ketergantungan pada pendanaan pemerintah atau donatur. Ketergantungan pada sumber pendanaan tersebut, pendanaan pemerintah atau donatur yang dapat tidak stabil. Risiko pengurangan anggaran atau dukungan dari pihak donor. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif usaha dan pentingnya bantuan bagi korban. Kerjasama dan lembaga pemerintah, partisipasi dalam program-program pencegahan dan rehabilitasi yang didukung oleh pemerintah. Red atau ancaman, perubahan kebijaksanaan resiko pemotongan anggaran di sektor kesehatan dan kesejahteraan, ketidakpastian ekonomi, tantangan dalam menyediakan layanan dan berkualitas di tengah keterbatasan sumber daya, persaingan dengan layanan serupa, tentang dalam membedakan diri dan menarik klien diri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organisasi pemerintah yang menangani penyalahgunaan narkoba. Apa saja sih layanan yang disediakan oleh organisasi tersebut dan siapakah yang menjadi klien di dalam pelayanan sosial? Pertama-tama organisasi pemerintah, BNN, Badan Narkotika Nasional adalah lembaga yang ditanggung oleh pemerintah. Yayasan Sektor Award, lembaga pemerintahan yang ditanggung oleh masing-masing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pelayanan BNN, penerbitan surat keterangan pemeriksaan hasil narkotika, konsultasi, layanan rehabilitasi, layanan pelayanan narkoba, pelayanan yayasan Karmawa, menyelenggarakan pusat rehabilitasi narkoba, konsultasi, pengobatan, detoksifikasi, penjuluhan narkoba. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dian. Di sini ada klien yang ditangani oleh BNN dan Yayasan Karmawa, yaitu kliennya itu korban nazar. Nazar adalah seseorang yang menderita ketergantungan yang disebabkan oleh penyalahgunaan zat adiktif tingkatan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama ada yang coba-coba, senang-senang menggunakan pada saat atau keadaan tertentu. Ada yang penyalahgunaan, ketergantungan. Nah, jadi kesimpulannya seseorang yang telah ketergantungan narkoba diharuskan untuk melakukan rehabilitasi. Penyalahgunaan narkotika akan ditempatkan di lembaga rehabilitas nazar, yaitu diantaranya BNN, Badan Narkotika Nasional yang ditanggung oleh pemerintah.
Saya dari kelompok 3 mewakili. Siapa namanya? Nama saya Wedan dari kelompok 3 akan memberi pertanyaan. Ini sebagai memberi pertanyaan. Tujuan, jelaskan tujuan dari rehabilitas sadang klien Klien Boleh. Clean. pada korban abjad. Jelaskan tujuan ya. Jelaskan tujuan ya. Ya, jelaskan tujuan dari rehabilitasi khususnya untuk penyalahgunaan nafas. Baik, sebelumnya kami minta waktu untuk berdiskusi. Boleh ada tambahan pertanyaan? Boleh dua? Satu ya. Ya, baik, perhatikan sama anak. Sudah selesai diskusi, saya akan menjawab pertanyaan dari Mulan. Pertanyaannya, jelaskan tujuan dari rehabilitasi pada klien korban nafas. Jadi jawabannya, rehabilitasi merupakan suatu cara untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari nafas dan dapat kembali melakukan fungsi sosialnya. Sangat puas. Ada yang mau menambahkan dari jawaban Nada? Ada yang mau menambahkan? Tadi kan tujuan dari rehabilitasi itu adalah untuk memulihkan, ya, pemulihan secara fisik, psikologis. Karena kalau korban nafsa itu kan temannya fisik, psikis juga, mental juga, ya. Ketika nanti kembali lagi ke masyarakat, adanya stigma negatif dari masyarakat, complicated bermasalahnya. Ada yang mau menambahkan dari jawaban Nada? David? Oh, cukup. Ya. Gimana Wildan? Cukup? Cukup. Puas? Puas. Tepuk salut untuk kelompok ini. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah menunjukkan 14 lebih 10 menit, ya. Baik. Untuk kelompok selanjutnya kita akan minggu pertemuan selanjutnya ya. Ya. Baik. Nah, ya. Ya. Baik. Silakan sesi selanjutnya adalah asesmen formatif. Asesmen formatif ini ada soal ya, pilihan gandanya 5, esainya 5 ya, terkait dengan materi pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak kembali lagi ke kursinya masing-masing. Lembar LKPD-nya diisikan dulu ya.
Dunia kirim ke grup ya untuk analisis assessment ya, silakan diakses. Ya, silakan diakses ke Google Form yang Umia share di grup. Silakan dikerjakan. Soalnya ada 10 tadi ya, materinya sesuai yang tadi kita sama-sama pelajari tentang body of knowledge, value, skill, sistem sumber, barulah peluang usaha, peluang kerja. Ya, iya. Baik. Ya, baik. Susah nggak soalnya? Bisa mengerjakannya? Bisa. Ya. Bagaimana belajar hari ini? Seru banget? Ya. Dari pembelajaran hari ini ada yang mau atau bantu Bumia untuk menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Boleh? Ya, Aryasa dan Naila boleh. Aryasa dulu. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah hari ini kita mempelajari kerangka dasar pekerja sosial. Di antaranya sebagai seorang pekerja sosial perlu menerapkan pengetahuan, nilai dan keterampilan. Ya, bahwa sebagai seorang pekerja sosial kita perlu menerapkan tadi apa? Pengetahuan, keterampilan dan nilai. Bahasa Inggrisnya apa? Body of knowledge, pengetahuan. Yang kedua body of value. Yang ketiga body of skill. Ya, betul Agung? Betul. Baik. Selanjutnya ada yang mau menyimpulkan lagi? Boleh, silakan Naila. Dengan lainnya ASA, tadi juga kita membahas tentang usaha pekerjaan sosial, yaitu adalah sebagai caregiver, motivator, pengajar, dan hipnoterapi, dan juga peluang pekerja yang disesuaikan dengan klien individu, kelompok atau masyarakat. Ya, betul. Terima kasih Naila, Aryasa, tepuk salut lagi. Tepuk salut. Jempol. Salut.
yang tadi dipaparkan oleh Ariasa dan Naila. Bumi akan menyimpulkan, ya. Nah, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Peluang kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan. Bumialitif, ya, peluang usaha, peluang kerja di bidang pekerjaan sosial ini banyak banget. Ya, tergantung pada kita menyiapkan dirinya seperti apa. Siapkan, ya, dari dasar yang bisa kita siapkan sebagai seorang pekerja sosial. Yang pertama yaitu body of knowledge. Kembangkan pengetahuan kalian tentang bidang sosial ini. Yang kedua, nilai etika, sopan santun, ya, tutur kata, ya. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan. Keterampilan ini apa keterampilan sebagai seorang pekerja sosial? Ya, berkomunikasi dengan baik, mampu untuk komunikasi, simpati terhadap lingkungan, ya. Jadi untuk kegiatan hari ini mudah-mudahan bisa menjadi satu inspirasi pekerjaan apa yang akan kita jalankan sebagai seorang pekerja sosial. Ya, Bumi ucapkan terima kasih karena sudah masuk jam 13 lewat berapa? Terima kasih banyak untuk hari ini. Bumi mau bagi-bagi hadiah bagi yang tadi menjawab pertanyaannya. Ya, oke. Kelompok yang tadi bertanya, ya, kelompok berapa yang tadi bertanya? Kelompok 5 sama kelompok 4 maju ke depan. Ya, kelompok 4 sama kelompok 5 sama 3 itu sama. ya, kelompok 4 dan kelompok 5 dan 3 boleh ke depan. Iya. Boleh.